Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan Saudara hari ini untuk beribadah. Dan that's a wow song over there. Dan saya yakin itu bukan karena sekedar ada orang yang punya tingkat musikalitas yang tinggi, karena saya yakin di luar sana ada banyak orang yang jago musik, saudara sekalian ya. Ada yang bisa notasi dan lain sebagainya, tetapi saya yakin bahwa lagu rohani itu mempunyai sebuah spirit ya, membawa kita kembali kepada Kristus ya. Ya, dan saya yakin bahwa apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita di dalam gereja ini itu boleh menjadi apa ya, menjadi berkat ya bagi banyak orang ya. Karena disitulah kita sebenarnya kan dipanggil ya. Kristus mati di dalam dunia ini, mati menebus dosa kita, dosa saya dan saudara. Dia bangkit dan naik ke surga, itu bukan cuma kasih kita sebuah kepastian bahwa ntar kalau lu mati masuk surga, bukan cuma itu. Ya, kalau cuma sekedar itu, saya yakin Tuhan nggak perlu datang dari bayi ya. Dia datang umur 30 tahun, ya, lalu kemudian ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, padanya aku berkenan, lalu dia lakukan banyak mujizat, banyak tanda, 3,5 tahun kemudian dia meninggal dunia, dia bangkit naik ke surga dan that's it, that's all over. Tapi saya yakin bukan itu, karena dalam Alkitab kita punya imam besar agung yang turut merasakan penderitaan. Ya, turut merasakan apa yang kita alami hari-hari ini. Dan saya yakin bahwa firman Tuhan jadi kekuatan ya, penghiburan ya. Sekaligus juga mengingatkan kepada kita untuk kembali kepada apa yang Tuhan ingin. Ya, mengkalibrasi hati. Maka saya yakin KKR itu bukanlah nanti ada event atau apa, tapi KKR itu adalah setiap minggu. Amin ya saudara ya. KKR sebuah kesempatan ya, sebuah momen ya. Dan setiap minggu Tuhan punya urusan buat kita ya, punya pesan untuk kita bisa belajar menjalani hidup ini seperti apa yang Dia mau. Oke, mari kita langsung saja membuka Alkitab kita dari kitab Galatia pasalnya yang kelima. Kitab Galatia pasal yang kelima. Dan tema kita hari ini adalah led by the Spirit. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-16 sampai 26. Ya, demikianlah firman Tuhan buat kita semua. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah saudara sekalian, tema kita di dalam sepanjang bulan ini adalah tentang Roh Kudus. Ya tentu saja ada beberapa hal yang kita pahami dan kita tafsirkan tentang Roh Kudus. Tapi saya yakin sekali bahwa Roh Kudus itu menyatukan berbagai macam orang walaupun banyak perbedaan pandangan. Saya yakin gereja itu dibangun dengan landasan kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin sekali Pastor Irwan dan New Life Church menjadikan Alkitab sebagai dasar fondasi untuk kita boleh berkarya dan melihat apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ada banyak informasi di luar sana, ada banyak tradisi, ada banyak pengetahuan, ada banyak hal yang mungkin kita dapatkan di masa lalu, entah dari mana. Tapi apapun yang kita alami dan kita jalani hari ini, kita yakin satu hal bahwa firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan adalah hal yang mutlak di dalam kehidupan kita. Maka izinkan saya membuka renungan kita pada hari ini dengan kalimat demikian. Banyak orang kalah dalam sebuah pertandingan bukan karena mereka tidak punya kekuatan untuk menang, tapi karena mereka tidak tahu bagaimana seharusnya menggunakan kekuatan itu. Banyak orang yang kalah dalam pertandingan bukan karena dia nggak punya kemampuan, bukan. Tapi justru kekuatannya blunder. Kekuatannya menjadi kelemahan dia. Dan kita harus yakini itu dan kita harus pastikan bahwa the biggest enemies in our life itu adalah diri kita sendiri, benar gak sih?
Ya kita tentu sudah mendengar banyak sekali timnas sepak bola ya yang waktu itu bertanding di Piala Dunia. Yang kemudian kita geleng-geleng kepala, mana mungkin ini semuanya all star player. Ini bukan orang pemain sepak bola yang ece-ece, bukan. Ini luar biasa. Tapi kok bisa ya timnya itu kalah? Karena memang setiap orang yang punya kekuatan kemudian merasa dia bisa melakukannya. Dan apa yang terjadi? Seorang pelari, seorang pemain yang sangat cepat berlari. Selalu berlari sendiri dan tidak mengoper bola. Dan apa yang terjadi? Timnya justru kalah. Dan kita udah tahu tentang Mike Tyson. Anda tahu Mike Tyson kan? Ya, seorang penyanyi dangdut. Bukan ya, seorang petinju ya. Dan kita tahu kekuatannya luar biasa saudara sekalian. Tetapi kemudian harus kalah dengan Evander Holyfield yang kemudian mendelay waktu. Karena apa? Karena Mike Tyson merasa dia punya power. Dia pengen jatuhin musuhnya dengan cepat. Tapi tidak demikian, strateginya nggak begitu. Justru di delay, akhirnya dia nggak punya kekuatan untuk meneruskan ronde demi ronde. Dan apa yang terjadi? Dia kemudian kalah. Banyak orang kalah bukan karena dia nggak punya kekuatan. Banyak orang kalah karena dia tidak tahu bagaimana kekuatan itu harusnya dijalani. Saya bukan ngomong roh Allah, roh kudus itu adalah equal dengan kekuatan tersebut. No. Kita yakin dan percaya bahwa roh kudus adalah oknum pribadi. Di dalam Allah Tritunggal. Dia bukan cuma kuasa, dia bukan cuma kekuatan, tapi dia pribadi. Maka setiap kali kita bicara tentang firman Tuhan, roh Allah selalu dikaitkan dengan mendukakan roh kudus. Artinya roh kudus yang hadir dalam hidupku dan hidupmu hari ini, itu punya pribadi. Dia punya perasaan, dia punya rasa sukacita, dia punya kesedihan dan seterusnya. Dan roh kudus yang kita pahami yang hadir dalam hidupku dan hidupmu adalah roh kudus yang sama. Yang Alkitab katakan akan membawa kita semakin dekat dengan Kristus. Roh penghibur akan mengingatkan kita tentang apa yang Yesus sudah ajarkan kepada kita. Maka saya yakin kenaikan Yesus ke surga salah satunya menjadi sebuah jaminan bahwa ketika dia naik ke atas, Roh Kudus dicurahkan untuk apa? Untuk kita hidup bersama-sama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Nggak mungkin kita bisa menjalani hidup ini tanpa kekuatan daripada Roh Kudus. Tapi banyak orang Kristen hari ini yang artinya kalah di dalam peperangan sudah. Saya yakin begini saudara sekalian. Saya posting di Instagram saya, ada banyak orang hari ini yang jatuh. Sama seperti waktu kita itu hidup seperti petinju. Kita bisa jatuh berkali-kali karena pukulan yang terlalu keras. Tapi maaf, begitu bel berbunyi kita akan berdiri tegap, saudara. Karena apapun yang terjadi dalam hidupku dan hidupmu hari ini kita lebih daripada pemenang. Bukan karena aku dan engkau kuat dan gagah, no. Tapi karena Roh Kudus memampukan kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Dan itu sebuah jaminan, sebuah meterai yang ditaruh dalam hatiku dan hatimu. Walaupun kita bisa jatuh, kita gak mungkin terjerembab. Kita terus akan bangkit, bukan karena kita kuat dan gagah. Dalam konteks bagian inilah sebenarnya kitab Galatia dimaksudkan dalam konteks ini. Coba kita lihat firman Tuhan dari ayat 5. Pasal 5 ayat 16. Paulus mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Menarik sekali, karena pada waktu itu ayat 17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Tapi pada waktu dia menyampaikan demikian, ada bagian ayat 18. Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, ayat 18 ya, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini agak-agak Jaka Sembung naik ojek gitu ya. Ini kayak Paulus mau ngomong apa sih? Oke, ada keinginan roh, ada keinginan daging. Tapi kok tiba-tiba di sana terselip tentang hukum Taurat? Nah, izinkan saya dengan cepat saja sejenak untuk mengingat dan melihat bagaimana kitab Galatia ini dituliskan. Bapak Ibu sekalian, dari setiap surat-surat yang ditulis, kitab Galatia adalah kitab yang unik. Coba intip sedikit Galatia pasal 1. Pada waktu kita melihat Galatia pasal 1 yang menarik adalah tidak ada salam pembuka. Coba lihat deh, tidak ada salam pembuka. Kepada jemaat Efesus, Korintus ada. Dari Rasul Paulus kepada jemaat begini dan seterusnya, damai sejahtera bagimu dan seterusnya. Tapi Galatia tidak ada. Galatia pasal 1 dibukanya dengan kalimat begini. Dari Paulus seorang rasul. Tiba-tiba dia ngomong apa? Bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini ya kalau Anda baca surat, itu gak ada introduction-nya, tau gak sih? Ya, tiba-tiba itu main course ya. Ya, tiba-tiba adalah inti suratnya. Kenapa? Karena memang jemaat Galatia hari itu sedang gelisah. Kenapa gelisah? Karena mereka mempertanyakan kerasulan Paulus. Dan Paulus sudah mendengar itu dari jauh. Ketika dia melihat jemaat Galatia mempertanyakan, Paulus membuka dengan sebuah kalimat pembuka. Aku ini rasul bukan karena manusia. Lihat ya, manusia di sana tunggal.
Ini menunjuk kepada siapa sih? Mentornya siapa? Mungkin Petrus. Mungkin rasul-rasul yang lain bisa juga. Tapi ada kalimat lagi, juga bukan oleh seorang manusia. Ada manusia, ada seorang manusia. Jadi ada seorang manusia tunggal, ada manusia kalau dalam terjemahan bahasa aslinya itu jamak. Ini menunjuk kepada apa? Mentornya atau sidang Yerusalem yang kemudian mentahbiskan Paulus menjadi rasul. Nah Paulus ngomong, saya jadi rasul bukan karena Petrus, bukan karena sidang itu. Tapi oleh karena Yesus yang memanggil aku. Dan yang menariknya adalah pada waktu kita membaca bagian berikutnya, ada kegelisahan ayat yang ke-6. Aku heran kenapa kamu begitu lekas berbalik dari dia. Tentang apa? Tentang Injil. Jadi jemaat Galatia waktu mempertanyakan kerasulan Paulus, kaitannya dengan hukum Taurat. Ini kan Paulus tiba-tiba datang, brother, hukum Taurat itu penting. Yes penting, tapi kita tidak di bawah hukum Taurat, kita di bawah hukum kasih karunia. Lalu jemaat mulai bingung, loh gimana mungkin? Kita dari dulu diajarin tentang semua tradisi hukum Taurat dan segala sesuatunya. Kita diajarin itu. Tapi Paulus ngomong enggak begitu. Kita tidak di bawah hukum Taurat tapi di bawah kasih karunia. Kegelisahan itulah mungkin membawa jemaat mempertanyakan. Ini rasul genah apa enggak sih? Kayaknya enggak deh. Kayaknya orang ini aneh deh. Kayaknya punya kepentingan yang lain deh. Makanya Paulus menegaskan bahwa aku jadi rasul bukan karena Petrus, bukan karena manusia, bukan karena sidang, tapi karena Kristus yang memanggil aku. Dalam konteks itulah kita memahami pergumulan dan pergolakan jemaat Galatia. Masalahnya apa? Masalahnya tentang dua hal, yaitu tentang hukum Taurat dan kasih karunia. Kita ini ada di mana sih? Ini dia yang pertama, coba lihat. Hidup oleh Roh Kudus adalah hidup yang berfokus pada Kristus. Jadi kita tahu ya jemaat Galatia itu sedang gelisah apa sih? Apa sih yang menjadi pergumulannya? Kita udah tahu masalahnya hukum Taurat dan juga kasih karunia. Di dalam konteks itulah Paulus kemudian menekankan ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Coba perhatikan ya di depannya. Hidup oleh roh itu di dalam konteks bagian ini present, indikatif, aktif. Ya, dalam hitungan ketiga lupakan saja ya. Ya, saya tahu hidup Anda sudah susah, Anda tidak mau datang ke gereja dikasih kesusahan yang lain ya. Ada amin? Amin ya. Hidup Anda susah gak sih? Kayaknya enggak ya. Kayaknya gue doang yang susah nih. Ya saya ketemu dengan beberapa jemaat ngomong begini, Pak Joy, aduh kita ini kan hidupnya udah susah ya, bisnis susah, ekonomi susah, keluarga susah. Tiba-tiba masuk ke gereja, aduh dikasih khotbah itu susah. Ini ngomong apa sih Pak Pendeta? Makanya saya tidak akan menambahkan kesusahan Anda hari ini. Ya, tapi izinkan saya untuk menyampaikan bahwa kalimat waktu diomongin maksudku ialah hiduplah oleh roh. Itu dalam konteks katanya itu present, indikatif, aktif. Maksudnya apa sih? Menunjuk pada tindakan yang aktif. Jadi present terus menerus, tapi dia aktif. Jadinya apa? Kita ngambil komitmen. Kita ngambil keputusan. Ayo dong, hidup terus menerus gitu loh. Tapi dalam konteks bagian ini yang menarik, ayat 18. Coba lihat di next slide. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin. Ingat ya, hidup tadi aktif. Kalau ngomong tentang dipimpin, itu pasif. Jadi waktu kita ngomong tentang Roh Kudus yang hadir, setiap orang yang percaya pada Yesus, Roh Kudus sudah masuk. Satu kali, itu satu paket. Dibaptis Roh Kudus artinya terima Yesus, Roh Kudus dimeteraikan dalam hati. Saya percaya tidak second blessing, dan saya yakin gereja ini juga bukan second blessing. Satu paket brother. Jadi begitu dia sudah terima Yesus, Roh Kudus dimeteraikan dalam hati. Tapi Paulus mengatakan pada bagian ini, kamu hidup oleh roh, yes of course kamu hidup aktif, Roh Kudusnya ada dalam diri. Tapi pada saat yang sama kamu harus memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya apa? Ini dia kalimatnya. Di 2 kali next slide. Setiap orang percaya pada Kristus pasti dipenuhi Roh Kudus, namun kepenuhannya hanya efektif saat kita membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Kita baca sama-sama ya kalimat ini, 3, 2 ya. Setiap orang yang percaya pada, kok gak ada suaranya ya? Agak keras ya sedikit ya. Telinga saya sebelah kiri ini agak gak begitu baik ya. 1, 2, 3 ya. Setiap orang yang percaya pada Kristus pasti dipenuhi Roh Kudus. Namun kepenuhannya hanya efektif saat kita membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Kenapa ini menjadi pergumulan? Coba mundur 1 slide. Karena di dalam jemaat Galatia terjadi ketegangan. Ketegangannya apa ini tadi? Ayat yang sebelumnya, ayat 16, ngomong begini. Kita ini
bisa dipenuhi Roh Kudus kalau lu taat sama semua aturan. Legalisme. Kalau kamu nggak taat, maaf, Roh Kudus nggak akan pernah bisa memenuhi hatimu. Kalau kamu melakukan ini, segala sesuatu yang diberitakan oleh para nenek moyang kita, maka kamu akan diterima. Legalisme. Tapi tegangan yang sini, antinomian, ngomong begini, enggak. Kita ini sudah di dalam Yesus. Kalau sudah dalam Yesus, hidup kita penuh dengan kasih karunia. Begini brother, walaupun kamu bikin dosa, dosamu tidak akan merubah posisimu sebagai anak Tuhan. Akhirnya apa? Jadi hyper grace. Nangkep ya maksudnya? Jadi yang satu ngomong gak usah pakai hukum, yang satu lagi harus melakukan hukum. Dan saya melihat ada banyak orang Kristen yang masih bingung di sini. Kok bisa tahu saya masih bingung di sini? Karena pertanyaannya tuh begitu, Pastor. Maaf tanya, orang Kristen boleh ditato nggak? Ayo saya tanya, boleh nggak tato? Ayo jawab. Waduh luar biasa ya, tahu jawaban tapi nggak mau ngomong ya, takut dikira sombong ya. Jadi ini kayak suaranya banyak nih ya. Orang Kristen boleh ke klub nggak? Clubbing. Clubbing boleh nggak? Ini ada orangnya nggak sih? Tiba-tiba silence mode semua ya. Jangan diaktifkan ya, jadi jangan vibrate semua, takutnya saya semua suaranya vibrate ya, nggak kedengeran soalnya. Pertanyaan itu begitu. Begitu sudah seminar Love, Sex, and Dating, Anda tahu gak sih? FAQ-nya apa? 5 pertanyaan klasik yang sering muncul sama anak muda apa? Batasan pacaran, pegangan yang mana sih? Pertanyaan itu begitu. Pegang tangan, peluk, cium jidat, cium apa lagi? Cium pipi, ya, cium bibir juga macam-macam tuh itemnya itu. Ya French kiss lah, Japanese lah, Bojonegoro lah, Mojokerto lah, wah banyak tuh itemnya. So pertanyaannya boleh nggak boleh? Nggak begitu brother, orang yang sudah di dalam Kristus itu bukan masalah boleh nggak boleh, tapi berkenan atau tidak kepada Tuhan, menyenangkan dia atau tidak. Jadi kalau berpikirnya Yesus yang menjadi pusat, Roh Allah mendorong kita untuk kembali kepada Yesus. Melihat dan memandang hanya kepada Yesus. Tapi bisa nggak kita kemudian nggak peka dengan pimpinan Tuhan? Bisa, kenapa? Karena aktif dan pasif. Dia hadir, tapi kita nggak peka. Nah masalahnya banyak orang Kristen sudah tahu ada Roh Kudus. Tapi dia nggak peka. Dia abai. Saya tanya, apakah ada perasaan-perasaan gelisah dalam hatinya? Saya yakin ada. Begitu Anda melakukan sebuah penipuan, Anda tahu Anda melakukan kebohongan. Roh Kudus menggelisahkan. Tapi yang terjadi, Anda mendukakan Roh Kudus di dalam hati Anda. Anda merasa cuan lebih penting daripada Tuhan. Dan inilah pergumulan kita hari ini saudara sekali. Nah supaya lebih jelas, izinkan saya memanggil 2 orang sahabat kita ya. Tadi saya mau manggil Jennifer sama Albert sih, cuma dia ada di sana ya. Boleh gak sih Jennifer sama Albert kita panggil ke depan? Boleh gak? Coba katakan boleh yang setuju. Boleh, oke ya. Kita kasih tepuk tangan buat Jennifer dan Albert. Oke. Ayo bro, cepat bro, naik ke depan bro, karena durasi. Mana Jennifer-nya, Jennifer-nya ada gak? Gak ada, kalau gak ada jangan diganti wanita lain ya, bahaya ya. Habis ini bisa ada sesuatu nanti, oke ya. Oke, ini Albert ya, siapa yang gak kenal Albert ya? Ini keyboardis kita di gereja ini ya, oke. Nah hari ini kita akan melihat sebuah gambaran kehidupan yang seperti digambarkan ini. Kalau kita memandang kepada Yesus, Roh Kudus hadir gak hadir? Ya Albert sebelah sini. Jennifer mana ya? Oke, Jennifer sebelah sini. Mana Jennifer? Oke, ini mereka gak ada apa-apa sih. Ya, kalau di stage, kalau di luar stage saya gak tahu ada apa ya. Mana ya Jennifer ya, kelamaan ya. Atau ganti yang lain deh, ada gak yang lain? PAW mungkin ada 1 orang yang bisa bantu. Oh ini dia Jennifer, kita kasih aplaus buat Jennifer, oke. Kayak kurang semangat ya, tepuk tangannya lebih keras dong. Oke, Jennifer di sini, ya Albert di sini. Oke, ini adalah sebuah analogi. Saya yakin analogi itu gak bisa sempurna, tapi ini menjadi gambaran visual yang paling tidak bisa memberitakan kepada kita apa maksudnya sih. Jadi waktu kita hidup seperti Jennifer, representasi hidup aku dan engkau itu seperti Jennifer. Jadi Jennifer hari ini sudah terima Tuhan Yesus dan Roh Kudus hadir di dalam dirinya. Dan Albert hari ini jadi Yesus. Ada amin ya, jadi Yesus. Oke, lihat sana dong. Kok mukanya jadi merah gitu sih, gak ada apa-apa ini cuy, Yesus sama Jennifer. Yesus sama kita ya, oke ya. Dalam perjalanan hidup kemudian apa yang terjadi dalam hidup? Kita melihat Yesus. Roh Kudus hadir, kita dipimpin. Lihat Yesus. Tapi pada waktu itu, majuan sedikit dong, agak sini sedikit, sini sedikit. Terjadilah masalah dan pergumulan dalam hidup.
Dan mimbar ini anggaplah sebuah pergumulan. Coba dekat sini Jan. Sini. Yesus gak pernah pergi kemana-mana, dia tetap ada di sini. Tapi kita pada waktu melihat Yesus, ada masalah, apa yang terjadi? Fokus kita lihat nih masalah. Begitu waktu kita lihat masalah, apa yang harusnya kelihatan jelas, jadi gak jelas. Anda tahu autofocus kan? Anda punya handphone kan? Bisa ngeblur gak handphonenya? Bisa ya, tergantung fokusnya kan? Harusnya fokusnya sono. Tapi begitu ada masalah yang jadi jelas ini. Yang sono jadi ngeblur. Waktu kita jalan melihat. Lihat sana. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah ada dunia. Dunia ngomong gini, lu punya masalah ya? Sini gue tahu, gue punya jalan. Sini loh. Macem-macem. Lu lagi sakit hari ini, ada temen lu ngomong begini, ini ada pengobatan alternatif. Ini aman kok, gak ada setan-setannya, gak ada dukun-dukunnya. Tapi aneh, begitu datang, dipegang-pegang mukanya. Lo yang sakit kan sini ya. Kok yang dilihat mukanya? Lalu dia ngomong begini, kayaknya kamu ini ada ini. Wah udah gak jelas nih. Tapi gak apa-apa brother. Lu gak tahu ya tetangga gua, oma gua, temen gua. Datang ke nih dukun, sembuh. Lihat ya. Dia udah percaya Yesus ya. Ngelihat ke sini. Kayaknya bener juga ya. Lihat ya. Lalu apa yang terjadi? Beberapa orang Kristen memutuskan apa? Melangkah maju. Akhirnya apa yang terjadi? Pandangannya bukan lagi ngeblur, tapi udah gak kelihatan. Tapi yang menarik apa? Begitu Roh Kudus hadir dan aktif di dalam hidupnya, walaupun dia denial, Yesus atau Roh Kudus sudah mengingatkan jangan harusnya ke sana. Apa yang dilakukan? Ini yang dilakukan. Dia tidak akan pernah tinggal diam. Dia mendatangi. Coba pegang tangannya. Lalu dibawa balik lagi ke jalan yang benar. Keren gak sih? Itu pekerjaan Roh Kudus. Lu lari kemanapun, lu bisa jatuh. Lu bisa jauh. Tapi yang terjadi, Yesus itu bukan cuma ngomong begini, oi Jennifer, sini, sudah salah. Enggak. Apa yang dilakukan? Roh Kudus menghampiri. Dan dia membawa kita kembali. Ada orang hari ini mungkin punya masalah dalam hidupnya. Tapi seringkali apa yang Tuhan lakukan? Tuhan lakukan tidak singkirkan masalah ini. Anda tahu apa yang dilakukan? Dia datang menghampiri. Kamu punya masalah ya? Tenang, pegang tangannya. Yuk jalan sama-sama dengan saya, jalan. Waktu jalan bersama, lihat ya, masalahnya udah lewat ya. Lu tahu gak ada apa? Masalah lagi di depan. Ada orang yang ngomong begini, Tuhan aku gak mampu melangkah. Tahu gak sih janji firman Tuhan apa? Begitu kamu gak mampu melangkah, aku akan menggendong kamu. Sampai masa putih rambutmu, aku tetap dia yang menggendong kamu sampai pada kesudahan. Saya gak minta kamu gendong dia enggak. Oke, terima kasih Albert dan Jennifer ya. Oke, kita kasih applause buat Jennifer dan Albert. Suatu kali saya menghampiri seorang jemaat yang mengalami duka cita. Waktu kami di situ duduk, ada satu orang ibu, maaf, saya tahu ini direkam, ya, tapi pakai atribut agama tertentu. Ibu ini baik sekali, datang kasih teh, tanya lagi, Pak butuh apa lagi? Pak butuh apa lagi? Pak butuh apa lagi? Saya begitu lihat ibu ini begitu baik, saya terbeban. Ini kayaknya ibu harus dengar tentang Yesus deh. Begitu dia udah gak ada kegiatan, Bu, boleh duduk sebentar di sini? Saya pengen ngobrol, singkat cerita, saya cerita tentang Yesus. Anda tahu, sepanjang saya cerita tentang Yesus, dia tertunduk. Begitu saya tanya, bagaimana Bu, apakah Ibu ada pertanyaan, sesuatu yang Ibu tidak mengerti? Dia mengangkat wajahnya, air mata. Air mata. Setelah dia agak tenang, dia cerita. Dia ngomong begini, Pak, saya dulu Nasrani. Saya dulu Nasrani. Tapi saya jatuh cinta sama bapaknya anak-anak. Saya meninggalkan Yesus. Tapi beberapa minggu ini saya gelisah. Karena satu-satunya anak perempuan saya menghampiri saya dan mengatakan, Mama, maaf. Saya hari ini jatuh cinta sama seorang Nasrani.
Dan saya sudah ikut pengajaran di sebuah gereja dan akan dibaptis. Anaknya ini dari non-Kristen. Maaf mama, saya ikut pacar saya yang akan saya menikah. Lalu si ibu mengatakan demikian. Saya lagi bergumul apakah ini cara Tuhan untuk saya kembali kepada Yesus. Tiba-tiba saya ketemu dengan Bapak yang ngomong kembali tentang Yesus. Lalu dia bertanya, apakah Yesus masih mau menerima saya? Saya bilang, Bapak sedang nunggu ibu dari dulu. Dia menunggu ibu dari dulu. Kembalilah ibu, tangannya terbuka untuk ibu kembali datang kepada dia. Whoever knows about this story? Siapa yang pernah tahu? Berpuluh-puluh tahun dia meninggalkan Yesus. Di dalam hatinya ada Roh Kudus. Dengan cara yang ajaib, Tuhan bisa membuat dia kemudian kembali kepada Tuhan. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita hari ini bergumul. Dengan pergumulan masalah yang mungkin tidak bisa terkatakan. Tapi saya yakin sekali bahwa inilah berita Injil yang sejati. Ketika Roh Allah hadir dalam hidup kita, dia memimpin hidup kita. Bahkan pada saat kita kemudian denial. Suatu kali kelak kalau engkau anak pilihan Tuhan, Roh Kudus terus akan memimpin dan membawa engkau kembali kepada jalan yang benar. Maka saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ini punya anak, pastikan satu hal, anak Anda sudah punya Yesus dalam hatinya. Kita gak bisa menjamin anak ini kemudian bertumbuh dewasa ikut siapa, kita gak pernah tahu. Perjalanan panjang, lika-liku, gelombang kehidupan kita tidak pernah tahu. Tapi selama Yesus di dalam hatinya, anakmu akan baik-baik saja. Karena kemanapun dia akan pergi, kemanapun dia akan melakukan kesalahan, dia tahu he will coming back home. Janji Tuhan. So sekarang ini menarik sekali ya. Karena Roh Kudus itu bicara dengan head, heart, dan hand. Di next slide. Tuhan tidak hanya bicara tentang hati. Tuhan tidak hanya bicara mengubah kognitif kita. Tuhan tidak hanya bicara tentang bagaimana kita punya karunia Roh Kudus. Of course, Tuhan memanggil kita dengan sebuah karunia. Maka saya yakin setiap orang yang percaya, itu pasti karismatik. Oh, ya, amin gak sih? Kenapa? Karena karismatik di karismata, karunia. Omong kosong kamu jadi anak Tuhan tapi merasa saya tidak bisa apa-apa. Nggak mungkin. Karena Roh Kudus melahirkan karunia Roh Kudus. Tapi jangan lupa pada saat yang sama tidak hanya karunia tapi buah Roh Kudus. Dan inilah yang Paulus katakan. Tapi pada zaman sekarang ini maaf beritanya adalah seperti ini. Ada banyak orang Kristen berharap jadi sakti. Bukan jadi saksi bagi Tuhan. Saya bersyukur karena saya ketemu dengan Pastor Irwan. Kalau saya lihat di YouTube-nya, setiap kali ada kesembuhan ilahi dan seterusnya. At the end dia ngomong selalu tentang Yesus. Maaf ya, kesembuhan itu general revelation. Common grace, anugerah yang umum. Seperti matahari terbit buat orang berdosa, orang yang tidak berdosa, orang yang percaya Tuhan, gak percaya Tuhan, dia ada di sana. Kesembuhan adalah cara Tuhan. Saya yakin sampai dengan saat ini mujizat masih terjadi walaupun mungkin tidak sebesar seperti yang terjadi pada waktu Yesus masih hadir. Loh kok bisa begitu Pak Joy? Karena waktu Yesus hadir, dia melakukan mujizat untuk menunjukkan tanda dia Mesias. Tapi hari ini kitab suci sudah selesai saudara sekalian. Pada waktu kitab suci sudah selesai kita tahu kita bisa mengenal Yesus melalui kitab suci. Tapi apakah Tuhan bisa melakukan mujizat? Yes. Dan Anda tahu pagi ini. Di depan Anda adalah orang yang mengalami mujizat seperti yang mungkin teman-teman pernah alami. Waktu di panti rehabilitasi sudah ada 5 orang kena hepatitis C, diagnosa. Pada waktu itu ketemu dengan seorang dokter, dari semua analisa saya yang paling jelek. Dan mungkin dokternya sudah mengatakan hal-hal yang buruk. Lalu kemudian apa yang terjadi? Saya ke perpustakaan, nah ini menariknya. Saya mengambil sebuah buku yang saya tahu setelah saya belajar Alkitab. Buku ini SESAT alias bid'ah. Ya sesat. Saya nggak tahu waktu itu. Lalu saya baca. Di dalam buku itu mengatakan jikalau kamu sedang tidur hari ini. Turunlah dari tempat tidurmu. Injakan kaki 3 kali ke lantai. Panggil nama Yesus 3 kali maka Anda sudah sembuh. Literally buku itu mengatakan demikian. Seminggu kemudian dokter yang sama datang. Dicek. Anda tahu nggak siapa yang terjadi? Saya sembuh. Saya sembuh. Yang 4-nya enggak. Saya sendiri yang sembuh. Padahal vonis terakhir saya yang paling rusak. Lihat ya menarik ya. Sejak saat itu iman saya bergumul. Melalui sesuatu yang aneh.
melalui sesuatu yang menyimpang. Tapi Tuhan bisa pakai itu untuk apa? Menghidupkan iman saya. Maka true faith always seeking understanding. Tidak berhenti pada kesembuhan, tidak berhenti pada mukjizat, tapi mencari. Kalau engkau melakukan mukjizat kepadaku, aku tahu ada purpose, ada tujuan untuk aku bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Lulus panti rehab kan saya ketemu sama Pak Pendeta. Pak Pendeta saya ngajak begini, bro, lu ikut gua deh. Ngapain Pak Pendeta? Kesaksian. Sebelum gua khotbah. Anda pernah dengar kisahnya? Di gereja, saya ngomongnya, Bapak Ibu jemaat sekalian, karena Yesus saya bisa lepas dari narkoba. Haleluya, amin, tepuk tangan semua. Pindah gereja lain gitu. Karena Yesus saya bisa lepas dari narkoba. Haleluya, oh tepuk tangan. Terus ke gereja-gereja sebelum dia khotbah nih Pak Pendetanya. Sampai suatu kali saya nonton di RCTI, saudara sekalian, aku ingin sembuh. Kesaksian orang-orang mantan pemakai narkoba. Yang pertama bersaksi orang Kristen, high five dong. Oh ya tos, emang Yesus hebat. Tapi episode berikutnya agama lain. Lalu saya mulai bingung dan bimbang. Loh, saya kemana-mana ngomong karena Yesus. Ini ada orang gak pakai Yesus bisa sembuh. Dia ngomong dewa ini, dia ngomong dewi itu, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ada yang ngomong, saya gak perlu apapun juga. Yang penting saya sendiri punya komitmen. Berarti Yesus, dewa ini, nabi ini sama nih orang, kuasanya sama. Bingung. Ada nangka maksudnya? Saya mulai bertanya, Tuhan, lalu untuk apa engkau menyembuhkan aku lepas dari narkoba? Aku gak spesial, aku gak istimewa. Toh di luar sana juga ada kok yang bisa lepas dari narkoba tanpa Yesus. Tapi dalam perjalanan Tuhan baik, Roh Kudus bicara kepada saya. Dia mengatakan yang terbesar dan terindah dalam hidupmu bukanlah kesembuhanmu, kelepasanmu dari narkoba, tetapi aku Allah yang kudus mau datang ke dalam dunia dan hidup menyertai engkau. Di dalam hidup hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan baik-baik. Setiap kali Anda membuka mata setiap pagi. Anda bisa bernafas, Anda harus thanks God. Kenapa? Karena aku manusia berdosa. Masih diberi kehidupan oleh Allah. Sumber kehidupan di dunia ini. Saya gak layak. Tapi saya diberi. Bukan karena saya baik, Tuhan menolong saya, bukan. Tapi karena Tuhan baik, saya ditolong walaupun saya ini hidupnya jahat. Saya gak tahu berapa banyak dari kita hari ini yang udah menyimpang dari apa yang Tuhan ingin. Tapi perhatikan baik-baik, kalau Tuhan masih memberkati engkau dengan banyak hal. Khotbah hari ini mengingatkan Anda, kalau Tuhan Yesus begitu baik di dalam hidupmu, mati di atas kayu salib, menebus dosamu, bagaimana mungkin kau hidup dalam dosa? Dia akan bertanya, how come Lord? Bagaimana Tuhan? Engkau begitu mencintai dan mengasihi aku. Engkau mengorbankan hidupku untukmu, hidupmu untukku. Bagaimana mungkin aku hidup terus berkubang dalam dosa? Bagaimana mungkin? Itulah pertanyaan yang saya bilang tadi, brother. Kalau engkau tahu engkau hidup bagi Yesus, pilihannya sederhana. Apakah ditato itu membuat engkau semakin menyenangkan hati Yesus atau enggak? Apakah clubbing membuat kau semakin mengasihi Yesus atau enggak? Dulu itu waktu brother Raditya masih hidup, kita sering chatting. Dia punya visi, dia bilang apa? Saya mau khotbah di diskotik. Langsung semua netizen pada viral. Ngomongin gak bisa begini, gak bisa begitu. Dulu kan ada orang-orang kudus yang suka kumpul malam-malam, tahu gak? Ya, holy people, ya, yang punya sayap. Ya bukan chicken wing aja ya, tapi ini ya itu wing ya. Lalu mulai berdebat, wah siangnya dipakai buat kebaktian, malamnya pakai buat dugem, masa boleh atau enggak. Come on man, kita gak akan kemana-mana. Kita terus berputar di sana. Selama kalau Yesus menjadi pusat, Yesus akan menuntun kita untuk melakukan apa yang benar dengan cara yang benar. Gak mungkin juga caranya salah brother, gak mungkin. Saya pernah dengar kesaksian satu orang hamba Tuhan, menarik. Saya doa, saya rekening saya gak ada uang. Lalu saya berdoa, Tuhan kau lakukan mujizat, dia ke ATM, dia lihat lagi masih 0. Dia keluar lagi, dia doa, Tuhan kau pasti mencukupkan aku, dia masuk lagi, masih gak ada. Suatu kali sebelum dia masuk, ada orang yang masuk duluan. Ini zaman dulu ya, zaman dulu. Dan orang ini begitu keluar, dia masuk, tiba-tiba kartunya ketinggalan. Apakah Anda ingin melanjutkan transaksi? Ya dan tidak. Dulu masih belum ada nanya PIN 2 kali, brother. Lalu dia ngomong, ya. Lalu dia ambil uangnya. Lalu dia bilang, thanks God, engkau memelihara hidupku dari itu. Omong kosong saudara sekalian, itu maling namanya. Itu maling. Jangan bilang
Keluar mall, lagi jalan, gak ada duit. Terus ada duit cepeceng di sana. Tuhan kau mau melihara hidupku, gak begitu brother. Tuh lihat kiri kanan diambil gitu. Masukin kantong gitu. Gak begitu, caranya selalu benar. Tapi Tuhan pasti memelihara dengan cara yang benar juga. For many reasons, Christian only want to hear the voices of God, but never listening to the word what He said. Seringkali kita hanya pengen dengar sesuatu hal yang sekiranya ini Tuhan bicara, Tuhan bicara, Tuhan bicara. Of course Tuhan bicara. Tapi bentuknya gak selalu audible saudara. Saya yakin Tuhan masih bicara lewat mimpi. Tapi hari ini Tuhan juga bisa bicara dengan hal natural, dengan khotbah. So the question is, do you listening to the word of God? Apakah engkau memperhatikan apa yang Tuhan mau? Alkitab mengatakan kalau Roh Kudus sudah hadir dalam hidupmu, hidupmu akan gelisah saudara. Kalau kau melakukan sesuatu hal yang menyimpang dari apa yang firman Tuhan katakan. Gak mungkin hidupmu fine-fine aja dan mengatakan aku baik-baik saja. Saya juga aneh ada banyak orang Kristen kalau ditanya, Pak ada yang perlu didoakan gak? Apa ya? Kayaknya gak ada tuh. Kok aneh? Saya bilang aneh. Kenapa aneh? Karena Alkitab mengatakan kita ini domba di tengah serigala, brother. Kalau domba hidup di tengah serigala, hidupnya penuh dengan ancaman. Amin gak? Kecuali kalau lu domba berbulu, serigala berbulu domba. Hidup kita terus terancam dan kita hanya bisa hidup berdasarkan pimpinan sang gembala. Benar gak sih? Domba, mau kurus, mau gemuk, tetap domba. Saya tahu ada beberapa orang dikasih karunia tertentu. Amin. Gifted. Tapi Anda yang tidak diberikan karunia jangan minder dong. Jangan merasa aduh kayaknya ini pastor ini aja deh yang gini mah. Yang ini mah gini enggak. Semua orang yang percaya diberikan kuasa yang sama. Tapi banyak orang Kristen hidup begitu. Akhirnya membandingkan apa orang yang hidup punya karunia yang banyak. Wah nanti kalau mati ya satu kapling sama Yesus. Ya, Yesus di sini ya, ini pendeta-pendeta yang terkenal nih. Ya, mungkin kita tetangga nanti Pastor Irwan ya. Tapi kalau jemaat yang cuma datang keluar, oh ada agak jauh. Kan gak begitu bro. Gak begitu. Seringkali kita menghabiskan waktu untuk mencari jalan keluar dari masalah. Sehingga tidak lagi punya waktu untuk mencari jalan masuk dalam kasih karunia. Bawa pulang firman Tuhan hari ini. Kalau Anda sedang punya masalah hari ini, tanya Tuhan, engkau mau apa dalam hidupku? Pilihannya sulit, tentu saja sulit. Tapi jangan bersandar pada kekuatanmu. Ingat yang tadi di awal. Kita ini kalah bukan karena kita gak punya kekuatan. Tapi karena kita tidak tahu kekuatan itu harusnya kita jalani bersama dengan Dia. Ingat tadi. Kemanapun engkau menyimpang hari ini, Tuhan tetap akan menghampiri engkau. Pada waktu engkau salah jalan, Tuhan mengingatkan engkau. Dan caranya apa? Caranya adalah seperti khotbah hari ini. Poin yang kedua yang terakhir. Hidup oleh roh akan menghasilkan buah roh. Menarik sekali ayat 22. Tetapi buah roh ialah, ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris, menarik sekali karena pada waktu ngomong, but the fruit of the spirit, itu is, bukan are. Padahal penjelasannya banyak. Love, joy, peace, kindness, banyak tuh. Maksudnya ngerti ya dalam bahasa Inggris ya. Harusnya ini kan plural ya, betul gak sih? Harusnya pakainya apa tuh? Preposisinya apa tuh? Are kan? Sama seperti waktu ngomong Matius 28. Waktu Matius 28, therefore go and make disciple of all nations, baptizing them in the name, bukan names. In the name. Name apa? Singular. Name apa? Tunggal. Tapi jelasinnya Bapa, Anak, Roh Kudus. Tricky point. Ada banyak orang yang non-Kristen tanya, lu nyembah satu Allah apa tiga Allah sih? Satu. Coba sebutin. Sebutin. Bapa, Anak, Roh Kudus. Lu nyembah berapa Allah? Kan selalu jebakannya begitu ya. Ini berapa bro? Yang salah mata lu apa mata gua? Tapi begitu. Sastra di dalam Alkitab menarik. Ini bukan salah penulisan, bukan. Karena memang the fruit of the spirit is love. Buah roh itu satu, tapi rasanya ada 9, brother. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Mereka yang mengasihi Yesus akan diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi yang mereka berubah menjadi lebih baik belum tentu mengasihi Yesus. Ngomong pengendalian diri, kebaikan, kelemah lembutan, maaf ya.
Ada gak sih orang yang melakukan hal ini? Saya tanya, ada gak? Anda punya engkong yang baik gak? Baik. Anda punya tetangga yang baik gak? Pertanyaan selalu begitu. Pak Joy, tetangga saya itu baik Pak. Tapi gak percaya Yesus. Tapi punya buah roh kudus. Apa buah roh kudus itu? Bukan. Itu namanya common grace. Kebaikan alami yang ada dalam hati nurani. Tapi banyak orang gak ngerti. Kenapa? Karena pada waktu ngomong buah roh, fokusnya bukan kebaikan diri, tapi kebaikan Yesus. Galatia 4 ayat 9 sampai 11. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin? Kamu dengan teliti memelihara hari tertentu. Perhatikan apa yang terjadi di jemaat Galatia. Bulan-bulan, masa yang tetap dan seterusnya. Jemaat Galatia sama. Yang dijadikan adalah semua tradisi. Apa kata engkong, apa kata primbon, apa kata feng shui. Selalu begitu. Dan yang menariknya zaman sekarang, apa kata influencer. Saya ngajar di sebuah universitas Kristen ya, nggak boleh sebut namanya mungkin ya. Tapi kalau dalam bahasa Alkitab namanya Batu. Ya Anda tahu ya, Kristen di sana, daerah selatan sana. Saya tanya mahasiswa, perempuan, wanita-wanita. Hari ini kalau Anda nanti besar setelah lulus bakal menikah nggak? Dia ngomong apa? Enggak. 50%. Kalaupun ada yang menikah, kira-kira Anda kalau menikah mau punya anak nggak? No, 90% child free. Child free. Waktu saya diskusi dengan beberapa mahasiswa dijawab apa? Duh capek Pak Joy punya anak. Saya punya tante ya, aduh hidupnya tuh semrawut. Tahu gitu dia gak nikah, gak punya anak, wah hidupnya lebih bahagia. Pak Joy gak tahu, saya ini kan wanita karier. Saya punya dong pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Ngapain juga kita sekolah. Terus nanti gak menghasilkan apapun ya. Hari ini saya mau memberitahu kepada kita semua. Ada banyak hal yang kita pegang sebagai sebuah kebenaran. Tapi tanpa sadar kita tidak menjadikan Yesus. Tantangannya ini brother apa nih? Intimidasi hati nurani. Tekanan sosial dan tradisi agamis. Keterpaksaan karena ancaman. Kita merasa kalau kita hidupnya gak baik nanti sungkan sama Pastor Irwan. Kalau saya hidupnya gak baik saya sungkan sama kepala CG saya. Kalau saya kelihatan begini, begitu, orang menilai saya akhirnya. Begitu orang menilai saya hidup menjadi lebih baik bukan karena saya mengasihi Tuhan. Anda tahu kenapa? Karena tuntutan sosial. Saya nggak tahu berapa banyak orang Kristen hari ini juga terintimidasi secara hati nurani. Dia merasa gini, lu kok Kristen hidup lu kayak gitu sih? Jadi, lu kan Kristen, tapi lu hidupnya kok gitu sih? Hidupnya begini, begitu, begini, begitu. Lalu kita berubah menjadi lebih baik. Saya pernah ketemu dengan seorang tante yang ngomong begini. Puji Tuhan ya berkat doa-doa kita. Om sekarang sudah gak merokok. Oh iya tante puji Tuhan ikut senang. Iya setelah kemarin divonis dokter kanker paru-paru. Lihat ya. Dia jadi baik gak? Jadi baik, gak ngerokok kan. Tapi apakah karena dia mengasihi Yesus? Karena apa? Kepaksa daripada gua mati. Udah kanker paru-paru, ya udah berhenti. Ada orang jadi lebih baik. Maaf saya beritahu kepada Bapak Ibu sekalian kalau Anda bercita-cita jadi orang baik, pilihannya gak cuma Kristen kok. Anda bisa pilih agama lain kalau mau jadi orang baik. Tapi Roh Kudus harusnya membuat kita memahami transformasi bahwa hidup mindset. Bukan tentang aku tapi tentang Yesus dalam hidup ini. Next slide, sadar atau tidak semua bentuk pergumulan dalam dunia ini adalah peperangan rohani. Anda tahu maksudnya? Anda keluar dari sini ya. Kan turun ada mall ya. Lihat ya, peperangan rohaninya di mana? Makanya para suami kalau datang jalan-jalan ke mall tuh istrinya digandeng, dirangkul, jangan dilepas. Karena begitu dilepas repot, kredit card Anda bisa jebol. Kita masuk peperangan rohani hari ini. Cara yang paling gampang apa? Bagaimana Anda menggunakan uang, saudara? Ada orang hari ini punya duit, lalu kemudian masuk restoran, semuanya diorder. Begitu keluar apa? Diabetes, kolesterol, tau gak sih? Makanya kalau mau makan-makan jangan lupa telepon saya. Ya, saya punya istri dan 3 anak, bisa bantu Anda menghabiskan banyak makanan. Tapi hari ini itu yang terjadi kan dalam hidup kita. Peperangan rohani saudara, kita butuh pimpinan Roh Kudus. Hal yang sederhana kok. Bagaimana kita ngomong sama istri. Bagaimana kita parenting sama anak-anak.
Semuanya peperangan rohani. Dan hari ini pergumulannya adalah ini dia. Buah yang dihasilkan hasil dari hidup dalam Roh Kudus bukan etika humanistik belaka. Buah Roh Kudus membuat kita semakin melihat Yesus. Melihat istri, aku semakin melihat siapa Yesus di dalam hidupku. Aku melihat dia sebagaimana Yesus melihat dia. Aku melihat anak sebagaimana Yesus melihat anak. Aku melihat pekerjaan sebagaimana Yesus melihat pekerjaan. Maka di dalam iman Kristen tidak ada dikotomi, semuanya pelayanan bagi Yesus. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Yesus. Besok Anda kerja. Di meja kerja Anda pegang meja kerja, Anda katakan, Roh Kudus pimpin saya untuk mengambil keputusan dalam perusahaan. Hari ini Anda yang sudah punya anak dan keluarga, bagaimana mesbah keluargamu hari ini? Apakah Anda terlalu hektik dengan apa les sana, les sini, les sana, les sini, sehingga lupa bapak-bapak Anda beritakan firman Tuhan kepada anak Anda? Berapa banyak keluarga hari ini sibuk masing-masing sehingga lupa menumpangkan tangan kepada kepala anaknya dan memberkati anak-anak Anda. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita. Tapi kalau hari ini Tuhan mengingatkan kita, mulai besok lakukan. Omong kosong lah dengan jawaban-jawaban klasik, saya nggak punya waktu. Bukan kok, kita bukan nggak punya waktu, kita nggak punya prioritas aja. Kalau kita punya tujuan yang pasti, yang penting dalam hidup ini, kita akan sempatkan yang terbaik. Bahaya kekristenan adalah ketika kita merasa cukup dekat dengan Tuhan. Tapi tak pernah tinggal tetap di dalam Tuhan. Kita langsung double slide terakhir. Kita baca sama-sama bagian ini. 1, 2 ya. Jangan berusaha untuk hidup sempurna di hadapan orang lain yang tak sempurna. Tapi berilah hidupmu terus disempurnakan. Agar apa? Orang lain melihat kesempurnaan Kristus di dalam hidupmu. Engkau bisa jatuh, tak pernah ditinggalkan. Engkau bisa dibiarkan, tak pernah ditinggalkan. Lazarus mati 4 hari. Maria dan Marta mengatakan kepada Yesus, seandainya engkau datang lebih cepat. Tapi Tuhan sengaja delay 2 hari. Untuk apa? Apakah dia tidak mengasihi Maria dan Marta? No. Supaya keteguhan tentang iman percaya diberitakan pada saat itu. Saya nggak tahu berapa banyak dari Anda sudah berdoa kepada Tuhan. Dan Anda tidak melihat tangannya bekerja di dalam hidupmu. Tapi walaupun Anda tidak melihat tangannya bekerja hari ini, pastikan bahwa engkau tahu hatinya tetap baik buat engkau. Kadang-kadang Tuhan membiarkan, tapi tak pernah meninggalkan. Begitu Anda punya masalah, orang lain dijawab, kenapa saya enggak? Ada orang yang disembuhkan, ada orang yang tidak disembuhkan. Of course, itu gifted, itu grace. Tapi ini bukan masalah sembuh dan tidak sembuh hari ini. Ini bukan masalah karunia, tidak punya karunia hari ini. Ini masalah siapa Yesus dalam hidupmu. Karena apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan dalam dunia ini semuanya sementara. Tapi suatu kali kelak kita akan rindu mendengarkan Bapa berkata, hai hambaku yang setia. Masuklah bersama-sama dengan aku. Kita bisa dipukul sampai kita jatuh. Tapi bel berbunyi terakhir, kita akan berdiri dengan kuat. Bukan karena kuat dan gagah aku dan engkau, tapi karena Roh Kudus menopang tanganmu berjalan bersama dengan Dia. Mari kita berdoa.